Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar semuanya calon peserta didik kelas 7 SMP Negeri Purwakarta? Perkenalkan, nama Bapak Rahmat Gumilar. Bapak sebagai pembina keiswaan di SMP Negeri Purwakarta ini. Pada kesempatan MPLS hari ini Bapak akan menyampaikan materi bidang tatar, wawasan wisata mandala, dan tata tertib siswa. Baik, Bapak jelaskan tentang wawasan wisata mandala. Wawasan wisata mandala itu berasal dari 3 kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan itu artinya pandangan, sedangkan wiyata itu artinya lingkungan, serta mandala itu artinya pendidikan. Jadi wawasan wisata mandala adalah cara pandang masyarakat terhadap lingkungan sekolah sebagai lingkungan tempat terselenggaranya pendidikan atau menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur yang terdapat dalam wawasan wisata mandala ini ada 5. Di antaranya 1, wawasan wisata mandala itu adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas terselenggaranya pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, antara guru dengan orang tua harus ada hubungan yang serasi. Ada saling pengertian dan kerjasama untuk mengemban tugas pendidikan. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar lingkungan sekolah itu harus menjunjung tinggi harkat dan martabat guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar. Itu pokok-pokok atau unsur-unsur yang terdapat dalam wawasan wisata mandala. Sekarang kita bahas mengenai faktor-faktor. Faktor-faktor yang bisa terlaksananya wawasan wisata mandala itu salah satunya adalah tata tertib siswa. Tata tertib siswa. Yang kedua itu disiplin. Kemudian yang ketiga itu ketahanan sekolah, dan yang keempat adalah terwujudnya K7 atau 7K. Baik, kita bahas sekarang tata tertib siswa. Tata tertib siswa ini seringkali kita dengar, tetapi barangkali tidak banyak orang yang memahaminya tentang tata tertib siswa ini. Tata tertib berasal dari 2 kata, tata dan tertib. Tata artinya aturan, sedangkan tertib artinya sesuai ketentuan. Jadi secara definisi, tata tertib adalah aturan sesuai ketentuan. Aturan sesuai ketentuan itu adalah tata tertib. Tata tertib di SMP Negeri 6 Purwakarta ini menggunakan sistem poin. Artinya aturan-aturan yang ada di SMP Negeri 6 ini dibuat dan diberikan sanksi berupa poin kepada setiap yang atau siswa yang melanggar. Contoh soal atau contohnya, apabila seorang siswa terlambat datang ke sekolah, itu dikenakan 3.3. Kemudian apabila siswa tidak memakai seragam sesuai ketentuan, itu dikenakan poin 5. Poin-poin ini sudah dibuat dan kalian bisa pelajari nanti di materi yang akan Bapak kirimkan. Dan nanti silakan dipelajari, kemudian dipahami tentang tata tertib sistem poin yang berlaku di SMP Negeri Purwakarta, di mana setelah siswa mencapai 100 poin, maka siswa tersebut akan dikembalikan kepada orang tua atau akan dikeluarkan dari sekolah. Kemudian faktor atau unsur yang kedua terwujudnya wawasan wisata mandala di sekolah adalah disiplin.
Kata-kata disiplin ini memang seringkali kita dengar. Ya, disiplin itu mudah diucapkan tetapi susah dilaksanakan. Tapi banyak juga yang mudah melaksanakannya. Disiplin artinya kesesuaian tingkah laku dengan aturan yang berlaku. Lagi, disiplin adalah kesesuaian tingkah laku dengan aturan yang berlaku. Menggunakan seragam hari Senin, menggunakan pakaian pramuka. Seorang siswa kemudian tidak menggunakan pramuka, maka anak ini tidak disiplin namanya. Melanggar ketentuan atau aturan tadi yang disebutkan, melanggar tata tertib sekolah. Ya, disiplin dengan tata tertib ini saling mendukung. Potongan rambut tidak boleh di mohawk, skin, di undercut gitu. Potongannya harus rapi, potongan pelajar. Kemudian ada anak yang potongannya di undercut. Nah, ini termasuk ke dalam siswa yang melanggar aturan atau tidak disiplin seperti itu. Nah, silahkan pelajari nanti materinya, bahannya yang akan Bapak kirim lewat materi yang akan Bapak kirimkan. Kemudian setelah disiplin, faktor yang menunjang terwujudnya wawasan wisata Mandala adalah ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah yaitu kondisi dinamis yang dimiliki oleh sekolah dalam rangka menjaga, menangkal ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam lingkungan sekolah maupun dari luar lingkungan sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketahanan sekolah. Salah satu ketahanan sekolah penunjangnya adalah di mana sekolah ada benteng sekolah. Alhamdulillah sekolah SMP Negeri 6 Purwakarta sudah memiliki benteng, walaupun tidak kokoh, cukup untuk menjadi pelindung bagi siswa untuk tidak masuknya pengaruh, tidak masuknya ancaman-ancaman yang datang dari luar. Itu ketahanan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah terwujudnya 7K atau K7. Seringkali kita dengar di masyarakat ada K3, ketertiban, keamanan, kebersihan. Kalau di lingkungan sekolah itu ada K-nya tidak 3 tapi 7 ya. Pertama keamanan, yang kedua ketertiban, yang ketiga kebersihan, kemudian kesehatan, kenyamanan, kerindangan, kekeluargaan. Nah, itu harus terwujud di dalam sekolah agar wawasan wisata Mandala itu bisa benar-benar terlaksana, terwujud di sebuah sekolah. Sekali lagi, apa yang Bapak sampaikan ini walaupun secara ringkas pembahasannya, tapi kalian bisa mempelajarinya nanti secara detail di materi yang akan Bapak kirimkan. Mengucapkan selamat kepada seluruh calon peserta didik kelas 7 SMP Negeri 6 Purwakarta, dan semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa dilaksanakan dalam kehidupan, khususnya di dalam lingkungan sekolah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.